Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa deck reading lagi. Kali ini dengan tema ya, apakah dia bisa berubah demi aku ya? Apakah dia bisa berubah demi aku? Oke, perlu saya ingatkan ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini ya di luaran sana. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, ya jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang saya readingkan ini adalah vice versa atau kebolak-balik, atau energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, seseorang yang sedang kalian pikirkan ya, seperti pacar kalian, mantan kalian, saudara kalian, suami istri kalian, sepupu kalian, orang tua kalian, ataupun ya tetangga, kawan-kawan kalian, itu juga bisa. Oke, bijaksanalah di dalam menyikapinya. Dan namanya readingan general juga tidak tertutup kemungkinan ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal dipilih ya, dan dicocokkan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa ya. Mau minggu depan, bulan depan, tahun depan itu juga bisa. Oke. Sedangkan genderless itu ya tidak terbatas oleh gender ya. Mau pria, wanita, ataupun anak-anak, siapapun diri kalian juga boleh mengikuti readingan saya ini. Oke, di sini ada 3 deck ya, dengan 3 simbol dari kiri ke kanan. Simbol pertama di sini ada gelang merah ya, dan deck yang kedua di sini simbolnya dengan gelang hijau. Oke, gelang giok atau gelang hijau. Dan ketiga di sini simbolnya gelang biru, pasir emas biru, oh, ya. Oke, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Bila perlu, kalian pausekan dulu videonya ya, untuk memantapkan insting dan feeling kalian mau memilih yang mana, atau ya boleh dibiarkan saja sementara saya melakukan pemberitahuan. Oke. Nah, begini ya viewers ya guys. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu membantu satu sama lain. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian pelajari baik-baik dan baca dengan seksama segala persyaratan, aturan-aturan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke. Buruan cepetan, gerak cepat kalian yang menentukan ya di sini ya. Siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan atau saya dahulukan ya. Sedangkan yang lambat ya terpaksa mesti antri saat itu. Walaupun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, ditunggu ya gerak cepatnya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol gelang red agate ya. Red agate atau gelang merah saja saya sebutkan di sini ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 1 with red bracelet as a symbol. Apakah dia bisa berubah? Apakah dia mampu untuk bisa berubah demi diriku ya? Apakah dia bisa berubah demi diriku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema. Kita lihat, breathe, bernafas ya. Simbol dari breathe atau bernafas ya, atau seseorang yang sedang duduk meditasi, sedang duduk menenangkan diri ya. Sepertinya saya merasakan bisa ya di sini breathe ya.
Tapi mesti dengan catatan mesti menunggu dia tenang dulu ya. Saat dia tenang, dia barusan bisa introspeksi dirinya dan mengetahui kesalahan apa yang telah dia perbuat pada diri kalian, oke? Tapi kalau dalam suasana yang kacau balau seperti ini, misalnya kalian sedang bertengkar atau sedang bercekcok dengan diri dia, kayaknya itu masih kurang bisa ya. Itu masih kurang bisa karena kesadarannya masih belum ada, ya kan? Di sini Brit ini adalah mesti menunggu hatinya, perasaannya tenang terlebih dahulu supaya dia bisa introspeksi diri, mendapatkan ketenangan dan kedamaian dulu supaya dia bisa berkontemplasi dan menyadari ya kesalahan apa yang telah dia perbuat kepada diri kalian. Barusan di saat telah tenang, telah adem ya, eh, telah kalem ya, dia barusan ya bisa melakukan perubahan kepada dirinya untuk diri kalian. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1 with red bracelet as a symbol. Apakah dia bisa berubah demi diriku? Oke, apakah dia bisa mampu untuk berubah demi diriku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu breathe atau bernafas ya. Saya akan tarik kartunya secara acak. Four of Scroll atau Four of Wands. Oke, di sini terhubung dengan elemen api zodiak Aries ya, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Aries. Kedua, di sini ada The Hero atau The Fool ya. The Fool ini terhubung dengan planet Uranus yang mendominasi zodiak Aquarius dan Gemini. Oke. Ketiga, Five of Spiral. Oke. Terhubung dengan elemen api lagi ya. Dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Leo di sini. Keempat, di sini ada kartu The Moon atau zodiak Pisces. Oke. Dan terakhir di sini ada kartu The Devil atau zodiak Capricorn. Oke. Kita akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat. Apa yang mesti kalian lakukan? Maaf ya, guys ya. Suara saya agak sedikit sengau dan serak-serak karena tenggorokan saya sedang tidak enak ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1 with red bracelet as a symbol. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya? Konfirmasi dari kartu breathe ya, terkait kartu breathe ya, bernafas. Oke. Kita lihat beloved ya, seseorang yang kalian sayangi ya. Prepare for your life partner ya, bersiap-siaplah untuk partner hidup Anda ya. Romance is returning to your relationship ya. Believe you are lovable. Percayalah kalian adalah seseorang manusia yang sangat pantas untuk dicintai ya. Keromantisan ya, kemesraan akan kembali ke dalam hubungan relationship kalian. Berarti benar bisa ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya, Four of Scroll ya. Mayoritas dari kalian ini ya, tidak semua, saya merasakan hubungan kalian dengan orang yang kalian dealingkan ini kayaknya sudah lama ya di sini ya, Four of Scroll ya. Atau bisa jadi ada beberapa orang yang kayaknya sudah menikah ya di sini ya. Tapi hanya beberapa orang saja, tidak semuanya. Kalaupun masih pacaran, kayaknya hubungan dan perasaan kalian sudah sama-sama saling mendalam satu sama lain ya. Tapi kalau ditanya dia bisa berubah demi diri kalian atau tidak,
di sini dikatakan iya, mungkin saat ini kalian sedang bercekcok, sedang memiliki masalah ya, hatinya sedang ribet ya. Jadi tidak terpikirkan bagi dirinya untuk melakukan perubahan, karena di sini ada konflik batin ya, di sini ya. Dan di sini ada niatnya ya, ingin memulai awal mula yang baru lagi bersama dengan diri kalian. Tapi bagaimana caranya dia memulai sebuah awal mula yang baru kalau dia masih berada di situasi ataupun kondisi masih belum memiliki sebuah perubahan? Dia akan memikirkan hal seperti ini, tapi dengan catatan kalian mesti memberinya waktu dulu untuk menenangkan, mengkalemkan, mengademkan seisi hati dan jiwanya dulu, oke? Supaya saat dia udah tenang, dia barusan eh, bisa menyadari ya apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan di dalam dirinya. Karena di sini kayaknya kalian terlalu memaksa dia untuk melakukan perubahan, sedangkan situasi dan kondisinya ya masih dalam keadaan agak panas ya, dalam keadaan agak konflik. Oke. Maka berarti orang ini perlu kalian diamkan dulu ya. Perlu kalian diamkan dulu supaya dia tenang, reda dulu emosinya ya. Di sini ada kartu The Moon ya. Barusan dia bisa menggunakan segala intuisinya, firasatnya, perasaannya itu ya, yang untuk menyadari kalau dirinya itu begitu cinta pada diri kalian itu ya. Supaya dia telah menyadarinya dan dia barusan kepikiran untuk mengambil sebuah langkah melakukan perubahan sehingga bisa memulai lagi awal mula yang baru di sini. Oke, tapi untuk saat ini ya kayaknya masih belum mungkin ya, karena dalam situasi ya percekcokan ya. Dan di sini ya ada rasa ketakutan dari dalam diri dia ya, rasa kecemasan. Dia berpikir ya, apakah berguna kalau saya berubah nanti ya, takutnya ya, kalaupun saya berubah ya, saat itu tidak berguna ya, karena mungkin orang ini trauma ya terhadap hubungan yang dia jalankan bersama dengan diri kalian ini selalu dipenuhi dan diwarnai dengan percekcokan ya. Dia jadi takut seandainya kalau dia berubah apakah berguna, apakah bisa membuat hubungan kalian semakin langgeng. Di sini dia ragu ya akan hal seperti ini. Makanya di sini ada kartu The Devil. Dia merasa takut ya. Sepertinya dia terkungkung di dalam rasa ketakutannya yang dia ciptakan sendiri ya, akibat pikiran-pikiran negatifnya ya kepada diri kalian dan kepada dirinya sendiri. Makanya dia takut. Dia merasa ragu ya. Apakah berguna kalau dia melakukan perubahan demi diri kalian, apakah bisa mengharmoniskan hubungan ini kembali. Oke, makanya di sini butuh dia tenang dulu. Saat ini pikirannya sedang kacau, jangan dipaksakan dulu orang kayak gini, karena orang ini ditanya apakah dia bisa berubah dengan demi diri kalian, masih bisa ya. Be love ya, mencintai ya, prepare for your love partner. Oke, bersiap-siaplah untuk partner hidup Anda ya. Romance is returning ya. Kebahagiaan, keromantisan akan kembali lagi ya ke dalam relationship kalian kalau kalian bisa memberinya waktu, kalau kalian bisa bersabar ya. Menciptakan ketenangan di dalam hubungan ini. Jangan terlalu terburu-buru mendesaknya untuk melakukan sebuah perubahan sesuai apapun yang kalian inginkan dulu saat ini. Biarkan dia tenang dulu, biarkan dia dingin dan adem dulu, selesai dari masalah-masalahnya ya. Believe ya, percaya, you are lovable. Percayalah kalian itu orang yang sangat pantas untuk dicintai ya. Berarti benar ya, orang ini bisa berubah demi diri kalian kalau kalian ya bisa menciptakan suasana tenang bagi dirinya untuk bisa berpikir, berkontemplasi ya. Beri dia space, beri dia waktu, beri dia ruang untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Bila perlu ya, beri motivasi untuk diri dia secara halus dan lembut, jangan secara kasar, jangan secara jutek ataupun marah-marah, supaya dia bisa yakin kalau kalau perubahannya itu bisa berguna nanti
untuk mengembalikan keharmonisan hubungan kalian. Oke, karena saat ini dia sedang takut dan sedang ragu apakah bisa berguna dia berubah untuk diri kalian atau tidak ya. Maka tugas kalian di sini ya untuk melepaskan belenggu rantai rasa ketakutan dan rasa keputusasaan dari diri dia. Oke, dengan membuatnya percaya ya kalau dia masih belum terlambat untuk melakukan perubahan. Oke, untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga ini atau keharmonisan hubungan ini bersama diri kalian lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama dengan seadanya, karena ini adalah readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin hanya seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih mendetail dan lebih akurat, silakan kalian lakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Buruan cepetan, kalian hanya perlu baca baik-baik dan pelajari dengan seksama ya segala persyaratan, aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu gerak cepat kalian. Siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan. Sedangkan siapa yang geraknya lambat ya, terpaksa saat itu mesti antri ya kan. Tapi biarpun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, maka mulai dari sekarang mohon gerak cepat kalian. Ditunggu ya guys ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol gelang hijau ya, batu giok ya, Jade Bracelet ya. Oke, untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose that number 2 with green bracelet as a symbol atau Jade Bracelet as a symbol. Apakah dia bisa berubah demi aku ya? Apakah dia bisa berubah demi diriku? Oke. Untuk Jade Bracelet kita akan tarik satu kartu temanya ya, secara acak tentunya ya. Mending. Oke. Mending ini adalah sebuah arti dari pembetulan atau perbaikan, berarti bisa juga ya di sini ya. Mending ya. Nah, dari satu kartu mending ini sudah tampak secara jelas ya. Mending ini artinya perbaikan atau reparasi ya, memperbaiki. Berarti sudah pasti bisa ya. Lihat dua orang anak yang sedang memperbaiki tali layang-layangan ya, yang telah putus di sini ya. Berarti sangat bisa ya. Ini sangat bagus sekali ya. Demi diri kalian, dia mampu melakukan reparasi atau perbaikan ya, pembetulan ya, yang mungkin sebelumnya dia melakukan kesalahan ya, tapi melihat kondisi hubungan kalian mungkin sudah berada di ujung tanduk ya, atau sudah break atau putus, tapi ya dia berusaha untuk mempertahankan hubungan ini lagi ya dengan diri kalian, karena dia mencintai kalian di sini ya. Jadi mau tidak mau dia akan melakukan perbaikan ya, perubahan. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, Tuhan alam semesta ya. Please explain to us for viewers who pick and choose that number 2 green bracelet as a symbol atau Jade Bracelet as a symbol. Apakah dia bisa berubah demi diriku ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu mending, perbaikan. Oke. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak di sini. Eight of Swords ya, ini mande atau star ya. Terhubung dengan elemen udara ya. Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini di sini. Kedua, The Magician. Oke.
terhubung dengan planet Merkurius yang mendominasi zodiak eh, Gemini dan Virgo. Oke. Ketiga di sini Seven of Cups. Banyak opsi ya di sini. Terhubung dengan elemen air ya, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio di sini. Keempat, The Sun. Wow, kebahagiaan. Oke. The Sun. Terhubung dengan zodiak Leo. Terakhir, Justice, keadilan. Oke, karma. Oke, karma ya. Terhubung dengan zodiak Libra di sini. Maaf ya, suara saya agak serak ya, penuh dengan dahak ya, karena tenggorokan saya sedang tidak enak. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2 with green bracelet as a symbol atau jet bracelet as a symbol. What should we do? What we must to do? Ya. Terkait kartu mending, oke. Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Mohon berikan jawabanmu sebagai saran pesan darimu, oke. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran pesan dan nasihat ya. Expansion, spread your wing and soar ya. Kepakkan sayap kalian dan kemudian terbanglah ya. Melambunglah ya di sini. Share your message and shine your light ya. Bagikan pesan-pesan dari diri kalian ya, dan terangkan cahaya kalian. Shine your light ya. Terangkan cahaya kalian. Show the world what you are made of ya. Tunjukkan kepada dunia apa yang telah kalian perbuat ya, hasil yang telah kalian perbuat. Oke. Di sini maksud dari kartu saran dan pesan dan nasihat di sini disuruh kalian ya, jangan menyerah dulu ya. Apapun ya yang terjadi di dalam hubungan kalian ini yang terasa stuck ataupun mandek di sini ya. Kok terasa di diri dia itu kok begitu saja tidak memiliki perubahan di sini, tapi di belakang itu ya dia juga merasakan hal yang sama seperti yang kalian rasakan ya. Dia juga merasa stuck, dia juga merasa mandek ya. Kok hubungan dengan diri kalian ini kok kayaknya tidak memiliki kemajuan kayak begitu saja ya. Di sini ada kartu The Magician. Harapan dari diri dia itu dia bisa berbuat sesuatu untuk diri kalian, untuk hubungan ini ya. Tapi dia tidak tahu karena ada Seven of Cups ya. Kalianlah orang yang sangat dia harapkan. Segala pengharapan dari diri dia itu ada di dalam diri kalian, di mana dia berharap banyak sekali ya kepada diri kalian, dan kalian bisa mewujudkan harapan-harapan dari diri dia yang begitu banyak kepada diri dia ya. Sedangkan ya kekurangannya di masa lalu itu mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang kayaknya agak kaku ya, agak lamban di dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi kalian mesti percaya, di belakang itu dia juga sadar ya, dia juga merasakan keadaan yang mandek ini ya. Kalau di sini ya, dia ingin melakukan perubahan ini demi diri kalian, karena semua harapan-harapan indah dari diri dia itu ada di dalam diri kalian. Semua opsi-opsi dia yang penuh dengan keindahan itu ada di dalam satu diri kalian itu. Makanya untuk kedepannya dalam jangka waktu dekat ada kartu The Sun di sini. Ini sangat bagus sekali ya viewers ya. Ada kartu The Sun ya, sangat jelas sekali perubahan itu akan dia lakukan demi mempertahankan hubungan ini dengan kalian, supaya hubungan ini jangan mandek terus ya, supaya memiliki arah, tujuan, visi dan misi untuk kedepannya. Dia bersedia untuk melakukan apa saja, The Magician ya, menempuh cara apapun untuk memperbaiki hubungan ini demi kalian, supaya dia tetap bisa bersama dengan diri kalian. Makanya di sini ada kartu mending. Dia mengintrospeksi dirinya, melihat di mana kekurangan dia yang mesti dia
perbaiki ya, supaya hubungan ini masih bisa selamat lagi kembali ya. Di sini ada kartu justice ya, keadilan yang bisa kalian terima pada akhirnya, di mana ya orang ini sekarang ibaratnya diberi dua opsi, Anda mau memperbaiki atau tidak. Kalau Anda mau memperbaiki hubungan ini masih bisa dipertahankan, justice ya, akan ada keadilan, hubungan yang langgeng ya, pas di samping kartu The Sun lagi. Tapi kalau misalnya dia ditegur oleh alam semesta, misalnya dia masih belum atau tidak mau berubah, maka saat itu yang akan terjadi bukan hanya sekedar mandek saja, tapi ada karma yang mesti dia terima saat itu ya, akibat perbuatannya sendiri. Jadi ibaratnya ini ya, dia itu ditegur, disadarkan oleh alam semesta. Oke, mungkin kalian telah banyak berdoa untuk diri dia, dan doa kalian dijamah oleh Tuhan ya, dan sehingga Tuhan memberikan teguran kepada diri dia, dan dia juga sadar saat itu. Akibatnya dia memilih untuk memperubahin dirinya ya. Kalau dia tidak memperubahin dirinya, maka bersiap-siaplah dia akan kehilangan harapan-harapan indahnya itu, kehilangan opsi-opsi yang begitu indah sekali ya, yang ada di dalam pengharapannya ya, dimana opsi pengharapan indahnya itu ada di dalam satu diri kalian ini. Oke, kalau dia tidak ingin melakukan perubahan, maka saat itu bersiap-siaplah dia akan mendapatkan karma. Dia sudah tahu akan hal itu. Mungkin ya, dia juga merasakan kalau dia tidak berubah, maka dia harus bersiap-siap untuk kehilangan kalian. Sementara di pihaknya itu ya, dia masih belum bersedia untuk bisa kehilangan kalian sepenuhnya. Oke, makanya mau tidak mau ada kartu justice di sini ya. Ibaratnya dia dipush ya, didorong, didesak, dicambuk oleh alam semesta, dipecut oleh alam semesta untuk melakukan perubahan ini. Kalau tidak, maka selanjutnya dia tidak akan bisa mendapatkan pengharapan-pengharapan yang indah lagi dari orang lain selain diri kalian. Ini sangat bagus sekali ya. Teruslah berdoa dan banyak berharap ya. Dan di sini kartu saran untuk diri kalian adalah expansion ya, atau ekspansi ya. Spread your wing and fly ya. Kalian bawa enjoy saja ya. Tetaplah banyak berdoa dan bawa enjoy saja, tidak perlu terlalu khawatir, gelisah atau cemas ya di sini ya. Share your message ya, berusahalah untuk curhat pada orang, berusahalah untuk curhat pada diri dia juga. Kalau kalian itu ya sangat mencintai dirinya, shine your light ya, terangi cahaya kalian ya, terangi cahaya yang ada di dalam hati dan jiwa kalian itu, supaya untuk bisa diperlihatkan kepada diri dia itu kalau kalian begitu sangat mencintainya, supaya cahaya kalian itu bisa mendukung dia untuk melakukan perubahan ya, supaya hubungan ini bisa tetap bertahan. Show the world ya, tunjukkan kepada dunia apa yang telah kalian lakukan, hal positif yang telah kalian lakukan ini ya. Jangan hal yang negatif ya guys ya. Nah di sini ya, tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada diri dia juga hal positif dan negatif hal positif ya, yang baik-baik yang telah kalian lakukan demi dirinya, supaya dia bisa menghargai kalian, dan saat dia menghargai kalian, dia bisa memperubahin dirinya demi kebaikan dirinya sendiri untuk kalian, oke? Atau demi kalian, demi mempertahankan hubungan ini supaya keindahan dan yang penuh romantika, yang penuh dengan romansa di dalam hubungan ini bisa tetap bertahan bersama dengan diri kalian, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok kedua yang sangat bagus ini ya, readingannya ini ya. Dan bagi mungkin ya readingan ini hanya seadanya saja penyampaian saya yang lebih mendetail atau lebih jelas ya, silakan kalian lakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian hanya perlu baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan membayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan, cepetan, gerak cepat, kalian ditunggu ya. Siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan atau dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri, tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa dipercepat maka akan saya percepat saat itu.
Oke, ditunggu ya gerak cepat kalian mulai dari sekarang. Kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang ketiga dengan simbol gelang biru ya, atau pasir emas biru yang berkilauan ini ya, warna biru gelap ya, yang hampir mendekati warna hitam jika dibandingkan ya dengan taplaknya ya, terlihat perbedaannya. Oke, ini hanya simbol saja ya, pasir emas berwarna biru ya, atau biru dongker di sini ya, untuk dijadikan simbol. Oke, untuk menghemat waktu saya akan menarik kartunya sekaligus ya. Barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe. Oke. Please give us the themes for viewers who pick and choose that number 3 with blue bracelet as a symbol. Oke. Blue bracelet as a symbol. Apakah dia bisa berubah demi diriku? Apakah dia bisa berubah demi diriku? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema di sini. New life, kehidupan baru ya. New life ya. Seperti lihat tampak sesosok peri kecil yang keluar dari telur yang barusan menetas ya, ini ya. Kemungkinan juga bisa ya di sini ya, menjadi orang yang memiliki pribadi yang baru, kehidupan yang baru, seperti orang yang dilahirkan lagi kembali ya, seperti orang yang barusan ditetas lagi kembali melalui sebutir telur ini ya. Ibaratnya lah seperti orang yang dilahirkan kembali ya. Kemungkinan bisa, tapi alangkah baiknya kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ya, yang lebih bahagia ya di sini ya. Oke. Kemungkinan bisa. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3 with blue bracelet as a symbol. Apakah dia mampu memperubahin dirinya demi diriku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu New Life ya. Apakah dia mampu? Apakah dia bisa berubah demi diriku ya? Oke. Kartu pertama di sini ada Queen of Pentacles. Oke, terhubung dengan elemen tanah ya, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Two of Swords. Two of Swords. Oke. Bingung, terlalu tertutup ya, terhubung dengan elemen udara Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Libra di sini. Ketiga, The Hermit. Kontemplasi, introspeksi diri dan mencari jalan keluar. Oke. Nah, di sini terhubung dengan zodiak Virgo. Keempat, dalam jangka waktu yang dekat ke depannya, Seven of Cups ya. Banyak opsi dan pilihan terhubung dengan elemen air ya, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio. Three of Wands. Oke. Three of Wands terhubung dengan elemen api dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Aries di sini. Oke. Mayoritas dari diri kalian ini ya, saya merasakan, tidak semua, beberapa orang sepertinya hubungan kalian LDR di sini. Oke. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3 with blue bracelet as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan, Tuhan? Mohon berikan petunjuk, saran, pesanmu untuk kartu New Life ini. Oke.
Partnership. Partnership. Oke. Partnership ini adalah hubungan teman ya, yang bisa saling menegur dan menasehati satu sama lain. Teamwork will give you a better result ya. Kerja sama tim ya akan bisa memberi Anda hasil yang lebih baik ya. Berarti mesti terjalin kerjasama di sini ya. Find trustworthy ya people to partner with. Build up a talent support team ya. Nah, di sini dikatakan ya, kalau orang ini ya, apakah dia bisa berubah atau tidak demi diri kalian? Bisa, kalau kalian tahu bagaimana cara membuat dirinya berubah. Di sini, cara membuat dirinya berubah itu adalah dengan melakukan kerjasama ya dengan diri dia itu, seperti melakukan bisnis yang sama yang melibatkan dirinya dengan diri kalian ya. Maka dari kerjasama bisnis itu ya akan membuat dia berubah. Tapi jangan mengharapkan orang seperti ini berubah atas nama cinta, atas nama sebuah hubungan. Maka dia tidak bisa melakukannya untuk diri kalian. Oke, dia hanya bisa berubah di mana ya kalau kalian menjadi seorang partner, rekan bisnis atau rekan kerjasama bagi diri dia, di mana dia maksudnya di sini ya, dia kalau melakukan kesalahan, dia sedang putus asa, kalian bisa memberikan solusi bagi diri dia, kalian bisa menyadarkan otak pikirannya ya, membuka hati dan perasaannya ya. Ibaratnya kalian bisa menasehati dirinya dengan cara yang benar, dengan kelemah lembutan ya. Jangan dengan galak, jangan dengan cara yang jutek, karena di sini ada Queen of Pentacles ya. Dia tipe seorang, kalian sedang berdealing dengan tipe-tipe seorang yang realistis ya, yang melihat kenyataan. Berarti orang ini bisa berubah kalau misalnya dia ditempa oleh sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi pada diri dia terlebih dahulu. Ibaratnya ya terkena terkena ganjaran lah, atau terkena karma lah. Di sini ada Two of Swords ya, memblokir ya. Mungkin kalian berdealing dengan orang yang sudah jauh LDRan, orangnya juga sangat keras kepala lagi ya di sini ya. Two of Swords ya, orangnya sangat bersikukuh lagi di sini. Oke, maka dari bersikukuhnya ini perlu kalian biarkan dia agar terketuk oleh karma itu ya. Biarkan diri dia berbuat sesuka hatinya dulu sehingga mendapatkan ganjaran dan karma. Saat ganjaran dan karma sudah terjadi pada diri dia, barusan dia akan sadar dan berilah contoh ya, masukan yang spiritual bagi diri dia. Dekatkan dia pada hal yang religius, dekatkan dia pada agama ya, The Hermit ya. Dia akan mencari solusi dan jalan keluar untuk mengatasi segala permasalahannya. Kalaupun ya dia terkena masalah saat itu ya, cobalah untuk menyadarkan pikirannya kalau segala masalah yang terjadi pada diri dia itu akibat dari ulahnya sendiri ya. Mungkin dia orang yang terlalu banyak opsi, di sini banyak orang yang suka pada diri dia ya, sehingga dia menjadi orang yang tidak memiliki bagaimana ya, tidak memiliki prinsip ya, tidak pandai di dalam memutuskan sesuatu. Maka di sini kalian disuruh ya, supaya dia bisa berubah, kalian juga mesti turun tangan untuk ikut ya, memberikan solusi dan nasihat, memberikan jalan keluar pada diri dia, memberikan contoh ya, atau sebuah bukti otentik yang terlihat ya. Kalau dari perbuatannya yang salah itu ya akan berdampak seperti ini dan itu pada diri dia ya, supaya dia tahu dan dia sadar ya. Selanjutnya dia yang memutuskan sendiri apa dia mau berubah atau tidak. Tapi kemungkinan di sini new life ya, dia bisa berubah, hanya saja dia masih bingung mau mulai dari mana caranya dia melakukan perubahan ini untuk diri kalian. Maka kalian di sini ditunjuk ya untuk melakukan partnership ya, hubungan rekan kerja sama. Jangan memperlakukan dia seolah-olah kayak kalian itu hanya seorang pasangan atau kekasihnya saja, tapi tunjukkan pada diri dia kalau selain kekasih kalian juga bisa berperan sebagai
rekan bisnis atau rekan kerjasama di dalam mengatasi suatu masalah, supaya kalian bisa memberi ide-ide dan masukan pada diri dia. Orang ini ya butuh masukan dari diri kalian, butuh diayomin ya oleh diri kalian, karena orang ini gampang untuk putus asa. Udah gampang putus asa, orangnya tipe orangnya ngotot lagi ya atau bersikukuh lagi ya di sini ya. Jadi orang ini untuk menyadarkan dirinya perlu diberi bukti-bukti yang terlihat ya. Contoh-contoh atau bukti-bukti yang terlihat, atau bila perlu kalau kalian tidak memiliki bukti, biarkan diri dia yang kena sendiri dulu ya, barusan ya dia baru bisa berubah. Dan ada kemungkinan New Life di sini mengatakan ya dia bisa berubah, karena mungkin saat ini dia masih bingung ya, dia tidak tahu mau berubah dari mana dulu ya. Untuk diri kalian dia mesti berubah dari mana dulu, makanya dia masih menunggu waktu yang tepat ya untuk dirinya, supaya tahu apa yang mesti dia perbuat. Mungkin dia masih belum menemukan sebuah solusi, atau masih belum menemukan setitik celah atau jalan keluar yang tepat bagi diri dia untuk berubah. Tapi Queen of Pentacles ini ya, dia masih bisa berubah ya. Dan di sini Seven of Cups ya, mungkin ya terlalu banyak yang mesti dirinya perubahin ya, terlalu banyak yang mesti dirinya perubahin, sehingga dia bingung sendiri mau perubahin yang mana dulu. Maka di sini kalian disuruh untuk jadi partner, rekan yang baik bagi diri dia, untuk membukakan jalan untuk diri dia ya, untuk menyadarkan hati dan pikirannya ya, membantu dia memberikan solusi bagi diri dia agar dia jangan kebingungan terus ya. Beri saran yang positif, motivasi yang positif, biar dia bisa kontemplasi dan mengintrospeksi dirinya di saat dirinya sedang menyendiri. Barusan dia bisa menentukan dan menanti waktu kapan dan harus mulai dari mana dia melakukan perubahan demi untuk diri kalian saat itu. Bisa dimengerti kan? Ini pembacaan untuk deck yang ketiga ya. Semoga bisa resonate dan bisa membantu diri kalian, tapi ini tetaplah hanyalah sebuah readingan general ya, dimana penyampaian saya mungkin hanya seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih mendetail, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya buruan cepetan, karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi ya, di bawah video ini ya. Kalian hanya perlu baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu gerak cepatnya ya. Siapa yang cepat akan saya utamakan terlebih dahulu, sedangkan yang gerak lambat terpaksa mesti antri saat itu. Kalaupun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian itu tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, 3 hari, tergantung bagaimana gerak cepat kalian ya. Kalau bisa dipercepat saat itu, saya akan usahakan lebih cepat lagi. Oke. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video ini berguna untuk diri kalian ya. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya video ini, tapi nilai-nilai positif yang mampu untuk kalian petik dan mampu untuk kalian ambil ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian perbuat dan kalian tahu apa yang tidak boleh kalian perbuat ya. Setidaknya dari readingan ini harapan saya ya bisa memberi ide masukan kepada kalian ya, supaya apa yang tidak kalian ketahui bisa kalian ketahui ya, supaya saat itu juga mungkin kalian bisa mengambil langkah-langkah atau tindakan apa saja untuk dijadikan pencegahan, untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang ditakutkan bisa terjadi nantinya ya, melalui video readingan ini. Tapi kalaupun tidak bisa dicegah, tidak bisa diantisipasi lagi, setidaknya melalui video di readingan ini ya, bisa membuat kalian lebih ready, lebih mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi dan menerima segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi, tanpa mesti panik, tanpa mesti syok, tanpa mesti gelisah, tertekan dan stres lagi saat itu, karena kalian telah mengetahuinya dari readingan ini. Oke. Dan sekali lagi bagi kalian kalau merasa video readingan ini berguna untuk diri kalian,
Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain. Oke, dan pemberitahuan yang pertama, jika kalian ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi video ini ya. Di bawah video ini ada kolom deskripsi ya, kalian baca dan pelajari baik-baik ya segala aturan-aturan, ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk layanan membayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke. Dan pemberitahuan yang kedua, saya ada membuka grup tarot di Facebook, namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi Tarot Mania Indonesia ya. Kalian dipersilakan untuk bergabung di sana karena di dalam grup Tarot Mania Indonesia ada tarot-tarot reader yang lainnya, di mana mereka semua adalah tarot reader yang telah membuat video di channel YouTube ini juga dan telah saya jadikan moderator di dalam grup tersebut itu ya. Setidaknya kalau kalian memiliki masalah dan saya tidak bisa menangani dan menyelesaikan permasalahan kalian, maka di sana masih ada tarot reader yang lainnya yang bisa ikut membantu meresolve dan menghandle permasalahan kalian. Kalian hanya perlu mencari moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut itu saja, oke? Dan pemberitahuan yang terakhir atau pemberitahuan yang ketiga ya, silakan di follow akun Instagram saya, di mana IG akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Saat kalian telah follow akun Instagram saya, kalian bisa bebas sharing curhat dengan diri saya meskipun tanpa melakukan personal ataupun private reading, tapi semampu mungkin ya, semaksimal mungkin dengan pengetahuan dan pengalaman saya yang mungkin memiliki keterbatasan ya, tapi sebaik mungkin juga saya akan berusaha memberikan solusi yang positif bagi permasalahan kalian. Dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya, kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada diri saya sehingga ya tersampaikan dengan lebih jelas, dan ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya ke depannya nanti untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys, karena di sini saya selalu senantiasa mendoakan yang terbaik bagi diri kalian. Oke, akhir kata saya ingin pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.